Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Kurniawan. Saya biasa dipanggil Wahyu. Saya sekarang berada di Jepang. Saya sebagai pemagang teknis kejuruan, tepatnya di bidang konstruksi, yaitu di bagian scaffolding. Wahyu, ada nggak tips buat teman-teman yang minat untuk magang di Jepang juga kayak Wahyu? Jadi apa yang mesti disiapin gitu buat teman-teman? Bagi teman-teman semua yang minat mau magang di Jepang itu, terutama yang mau minat di bidang konstruksi scaffolding, utamain itu fisik sama mental ya. Kedua sih bahasa juga harus bisa juga ya, fisik dan mental, karena kerja kita tuh berat gitu. Di sini setiap hari itu kita harus ngangkat barang yang ada 14 kilo itu bisa dikali 5 gitu sekali kita bawa. Terus kita ngangkat besi yang beratnya bisa sampai ada 50 kilo gitu. Itu harus setiap hari loh ya kayak gitu. Itu berapa kali itu kita angkat segala macam. Bahasa juga ya, bahasa jangan kayak saya dulu waktu pertama kali datang ke Jepang itu, bahasa saya masih gagap gitu ya, masih kurang fasih, kurang lancar gitu ya. Itu juga bisa jadi kendala buat teman-teman gitu. Nanti kalau nggak ngerti apa gimana, itu orang Jepangnya pasti nanti udah pasti itu marah sama kalian gitu, karena kalian nggak ngerti bahasanya gitu. Kenapa kalian beraninya kerja di sini gitu? Itu jadi sebuah PR, pertanyaan gitu. Itu kalau nggak bisa bahasanya kita pasti diomelin gitu. Nah, kalau teman-teman yang fobia takut ketinggian itu mending jangan masuk bidang konstruksi scaffolding ini. Karena apa? Karena kita kan ngerakit gedung, bongkar gedung gitu, atau rumah itu tempatnya hampir 80% itu di tempat ketinggian gitu. Kalau teman-teman yang ada punya fobia ketinggian itu, aku rekomendasikan jangan masuk bidang ini. Mending kalian cari bidang pertanian, peternakan, pabrik gitu, yang masih ada kerja-kerja ringannya gitu. Kalau di sini udah pasti kerjanya berat gitu. Ditambah lagi musim yang beratnya itu musim panas paling pertama, yang keduanya musim dingin gitu. Buat teman-teman kalau yang mau magang ke Jepang itu jangan kayak saya dulu ya. Kayak saya kan dulu yang penting saya niatnya dulu mau berangkat ke Jepang gitu. Belum tahu jenis bidang apa yang saya ambil gitu. Wahyu, kira-kira Wahyu bisa nggak share tentang gimana sih biaya hidup di sana gitu, semahal apa atau semurah apa gitu, dari mungkin kayak akomodasi, makan gitu di sana gimana tuh, bisa dirinciin nggak kira-kira? Biaya hidup di sini ya alhamdulillah ya. Aku dapat per bulan itu 190.000 yen sampai 200.000 yen. Itu udah termasuk lembur tuh apa belum? Itu udah termasuk lembur sih ya, lembur ya kayak 1 jam 2 jam gitu. Itu alhamdulillah sih udah ditanggung sih ya. Kalau apartemen, listrik, gas segala macam itu udah ditanggung sama perusahaan gitu. Sebenarnya sih dari kita yang terima upah itu ya, itu sebenarnya udah dipotong dari biaya utilitas ini sih, apartemen atau apa tuh itu tempat tinggal kita ya. Kalau kita hobinya jalan sih pasti mahal ya Mbak ya. Tapi kalau hobinya kita hemat itu kayak aku gitu, misalnya nanti kalau lagi bulan ini mau hemat gitu, paling sebulan ini aku beli bahan buat makan itu, beli bahan baku dari supermarket, kita bisa masak sendiri gitu. Kayak musim panas gitu, musim panas kan tenaga kita udah nggak ada buat masak apa gimana, bawaannya pulang dari kantor, dari perusahaan itu maunya langsung tidur. Paling itu kita beli makanan yang udah jadi sih Mbak, dari
kayak Kombini itu supermarket kecil. Itu harganya mahal sih ya, kalau buat sekali makan aja itu harganya 550 yen. Dirupiahin itu bisa sampai 60.000 ya, 60.000, 65.000. Nah, dari pengeluaran itu semua masih bisa nabung nggak? Dari kerja konstruksi itu? Masih Mbak, masih bisa, sangat bisa, masih bisa nabung. Aku orangnya termasuk bisa dibilang ini ya, orangnya yang boros gitu ya. Tapi walaupun seboros aku, hobinya traveling, hobinya kemana-mana segala macam, pasti aku sisain buat nabung sih, buat ngirim ke keluarga yang di Indonesia.